tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam para upasaka dan upasika. Malam hari ini kita merayakan Katina, tetapi karena keadaan masalah pandemi COVID, ya kita melaksanakannya secara online seperti yang sedang sekarang berlangsung. Mari kita awali dengan menyimak sedikit tentang arti kata Katina. Katina itu bukan nama bulan, tetapi Katina itu merupakan sebutan untuk bingkai yang dibuat dengan kuat, dan bingkai itu diperuntukkan untuk proses pembuatan jubah. Setelah jubah selesai dibuat, dilakukan pewarnaan, kita bilangnya celup ya, kemudian dijemur lagi ya memakai bingkai itu. Jadi Katina bukan nama bulan ya, itu istilah dari bingkai yang dipergunakan dalam proses pembuatan jubah. Nah, walaupun barangkali para upasaka dan upasika sudah sering mendengar sejarah terjadinya Katina, tidak ada salahnya kita sedikit mengulang. Ada 30 biku dari Pawa, memang niat dari Pawa ini memang niat untuk ke Sawati untuk berwasa bersama Sang Buddha di Jetawana. Dengan perhitungan sebelum musim penghujan tiba, beliau-beliau ini sudah sampai di Jetawana. Mana tahu baru sampai Saketa dengan Sawati itu jaraknya di sana tertulis kurang lebih 6 yojana. Mana tahu baru sampai Saketa hujan udah turun. Jadi nggak bisa melanjutkan perjalanan. Padahal aduh ini udah deket gitu 6 yojana, ibaratnya kalau udah perjalanan dari Pawa menuju ke Jetawana, ini udah sampai Saketa, hitungannya udah deket. Walaupun 6 yojana, padahal 6 yojana juga baru berapa belas kilometer kan begitu ya. Ya terpaksa akhirnya berwasa ini 30 biku. Setelah masa wasa selesai, maksudnya 3 bulan ini selesai, cepat-cepat berangkat. Karena waktu masa wasa di Saketa aja para biku ini, kalau bahasa kita mah kali gregetan kali, dalam arti gini, ya ampun ini udah dekat banget gitu. Udah dekat banget untuk ke Jetawana, untuk ke Sawati. Tapi karena musim penghujan udah tiba, jadi nggak bisa. Padahal, itu dah. Kalau saja tiba di Sawati, bisa wasa bersama Buddha, bisa melihat Buddha, bisa mendengarkan Dhamma, begitu. Jadi ada kerinduan ya. Kerinduan melihat guru, kerinduan untuk mendengarkan Dhamma dari sama Sang Buddha. Tapi ya mau gimana lagi? Sudah. Setelah selesai masa 3 bulan ini, mereka berangkat ke Sawati. Tiba di Jetawana, ya udah basah kuyup. Kan kalau zaman dulu kualitas kain dengan zaman sekarang berbeda. Kalau dulu kan juga ngambil kain untuk membuat jubah, itu benar-benar dari itu kain pembungkus mayat. Orang kaya orang miskin begitu meninggal, dibungkus dengan kain, ditaruh di hutan gitu. Nah kainnya itu yang diizinkan untuk diambil. Dicuci, dibersihin, direbus dulu gitu. Nah itu baru bisa dibuat untuk jubah. Dan kualitas kainnya juga
belum sampai setahun juga rasanya udah nggak kuat gitu. Kalau sekarang kan bertahun-tahun kan, ini seperti jubah yang saya pakai udah berapa tahun gitu. Melihat demikian, kondisi demikian, Buddha mengizinkan para biku untuk membuat jubah di akhir 3 bulan itu. Di India kan ada 3 musim ya, setiap musimnya 4 bulan, nah musim hujan pun 4 bulan. 3 bulan masuk puasa ini juga ada dua jenis lah katakan. Istilahnya masuk puasa di bulan pertama atau masuk puasa di bulan kedua. Kan 4 bulan, kalau masuk puasa di bulan pertama, selesainya ya ini di 3 bulan ini. Kalau masuk puasa di bulan kedua, selesainya di penghujung gitu. Jadi kalau yang masuk pertama, di bulan pertama, ini masih ketemu masa katina 1 bulan. Nah, di masa katina ini diizinkan untuk membuat jubah. Yaitu awalnya pembuatan jubah gitu ya. Terus sekarang kita bilangnya upacara atau perayaan katina bilangnya ya, padahal katina itu bingkai. Jadi di situ sejarahnya. Nah, kemudian saya mau mengambil dari Anggutara Nikaya kelompok 4.51 mengenai arus jasa. Kalau yang namanya arus itu kan aliran yang deras kan, bukan yang alirnya enteng gitu ya. Ini arus jasa gitu. Ada 4 arus jasa di yang bagian pertama. 4 arus jasa ini arus yang sangat bermanfaat. Jadi 4 arus jasa arusnya kemana gitu. Bisa ke yang bermanfaat, bisa ke yang tidak bermanfaat. Nah ini arus jasa ke yang bermanfaat. 4 arus jasa mengarah ke arus jasa yang bermanfaat, disebut berikutnya makanan bagi kebahagiaan. Jadi kalau misalnya, oh ini makanan buat orang, ini makanan buat apa kan begitu, berarti kan untuk kehidupan. Sehingga orang itu hidup kan gitu, berlangsung kehidupannya. Terus kalau dibilang bahwa ini makanan untuk kebahagiaan, berarti arus jasa ini makanan untuk kebahagiaan terus tumbuh berkembang. Ini arus. Nah, jadi arus jasa ini merupakan makanan bagi kebahagiaan. Makanan bagi kebahagiaan dan matang di dalam kebahagiaan. Ini udah arahnya kebahagiaan terus. Matang dalam kebahagiaan mengarah menuju surga gitu. Mengarah menuju surga, mengarah pada apa yang diharapkan tercapai. Apa yang diinginkan tercapai. Mengarah kepada hal-hal yang menyenangkan. Kemudian mengarah kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini 4 arus jasa ini. Bagaimana ini bisa terjadinya? Buddha ketika memberikan dhamma kepada para siswanya, bahwa bila seorang biku ketika bermeditasi, kemudian masuk ke dalam konsentrasi dan pikiran yang bebas gitu. Masuk ke dalam konsentrasi dengan pikiran yang bebas dari segala gangguan, rintangan, pokoknya mulus kan begitu, kuat konsentrasi di sana. Dan ketika biku itu mengalami konsentrasi yang seperti itu, memakai jubah yang diberikan oleh seseorang. Nah, orang itu dapat arus jasa yang deras itu. Oke. 1, kan 4 ya. Yang kedua, bila sebelum meditasi kan menerima persembahan makanan ya sebelum tengah hari. Biku itu makan, dari makanan itu kemudian duduk bermeditasi, masuk ke dalam konsentrasi dengan pikiran yang terbebas, ini masuk lagi arus jasa ini. Demikian juga dengan tempat tinggal. Kan ada umat yang mempersembahkan kan gitu ya, tempat tinggal, lahan dan lainnya. Nah, ketika meditasi di sana mencapai kondisi yang demikian, arus jasa lagi. Yang keempat, ini obat-obatan. Jadi 4 kebutuhan pokok ini bisa menjadi lahan untuk dapat arus jasa. 4 arus jasa ini. Nah, kalau yang menerima ini masuk ke dalam konsentrasi dengan pikiran yang terbebas. Kelihatannya nih, kayaknya mah umat pada mau dah. Gampang dong. Ya dalam arti gampang begini, bagi umat nih gampang. Ngasih jubah,
ngasih makanan, ngasih tempat tinggal, ngasih obat-obatan. Anggota sangkanya duduk meditasi, mencapai konsentrasi, dalam konsentrasi yang demikian, dengan pikiran yang bebas, gampang dong buat umat kan? Dapat arus jasanya, benar nggak? Ya apa enggak? Ya. Kan ngasih, ada yang melaksanakan mencapai kondisi yang demikian, yang ngasih dapat arus jasa yang kuat. Oke, sekarang bandingkan dengan begini, yang ngasih aja, ngasih jubah, ngasih kebutuhan pokok lah yang manapun gitu ya, yang ngasih aja bisa dapat arus jasa yang demikian hebatnya. Bagaimana yang ngelakonin coba? Bener nggak? Yang ngelakonin pasti lebih lagi kan? Nah, poinnya di sini jangan berhenti pada level mengharap. Semoga dengan jubah yang saya persembahkan, dengan makanan, obat-obatan, tempat tinggal yang saya persembahkan, beliau-beliau yang berjuang ini mencapai kondisi demikian sehingga kan gitu. Sehingga saya dapat kan gitu, dapat arusnya. Jangan berhenti di level itu, jangan. Kita mesti mikirnya begini, ketimbang ngasih aja lah bahasanya begitu ya, dapat bisa segitu gedenya, apalagi kalau yang ngelakonin, bener nggak? Jadi jangan berhenti dengan merindukan untuk mendapatkan imbasnya gitu kan itu imbasnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Masuk. Wah, ini imbasnya aja segini gede, apalagi kalau kita ngelakoninnya kan, pasti lebih besar lagi. Ini gambaran arus jasa yang besar ini digambarkan seperti begini. Siapa yang bisa ngukur air samudra? Waduh, enggak. Jadi kalau dibilang bagaimana air samudra? Pokoknya banyak banget kan gitu. Udah nggak kehitung. Mau diliterin, mau dipakai galon, kayak mau pakai apa, nggak keukur. Jadi 4 arus jasa itu diumpamakan seperti jumlah air di samudra. Luar biasa banget kan? Jasanya itu nggak keukur. Kita jadi mestinya para upasaka-upasika mikir, ngasih aja segitu gedenya, apalagi ngelakonin. Ya ngasih juga lah, tapi jangan berhenti gitu. Jangan berhenti di situ. Ngasih juga, berdana juga 4 kebutuhan pokok, kemudian juga harus ngelakonin. Kan baru dapat yang kualitas kan. Jangan cuman tadi mengarahnya ke surga, mengarahnya ke kesejahteraan, kebahagiaan, mengarah ke apa yang diharapkan, diinginkan, apa yang menyenangkan kan dapat. Tapi kan enggak total gitu. Dapat arus jasa ini, arahnya ke kebahagiaan, dan namanya arus itu kenceng gitu kan. Dapat memang kenceng banget. Tapi enggak total gitu. Enggak masuk ke dalam padamnya penderitaan, itu enggak masuk. Tapi kalau ngelakonin udah dana juga, ngelakonin juga, masuk itu. Arus begitu derasnya. Pasti masuk gitu ya. Nah, jadi para upasaka dan upasika yang namanya tadi masuk ke dalam konsentrasi dengan pikiran yang tak terbatas. Dengan pikiran yang tak terbatas, itu artinya meditasi bukan? Tadi arus 4 arus apa tuh manfaat, demen banget kan? Begitu ngedengar itu artinya meditasi bukan, langsung lemes. Ya, kudu meditasi. Ya mau nggak mau memang mesti meditasi. Karena saya masih melihat banyak orang yang bukan anti dengan meditasi, bukan. Tapi itu segennya luar biasa gitu. Nggak mau itu luar biasa. Ibaratnya orang narik kerbau itu berat. Kerbau hidup ditarik berat. Apalagi kerbau mati lebih berat. Nah, narik orang yang mau meditasi lebih berat lagi. Kecuali yang sudah ngerti manfaatnya, udah ngerasain, apalagi udah ngerasain, baru ngerti aja itu bisa tergiur gitu untuk meditasi. Apalagi yang udah ngerasain manfaatnya, enggak bakalan pakai dicolok jalan, enggak, udah jalan sendiri. Jadi enggak usah pakai didorong-dorong lah, diapain kek, enggak usah, langsung jalan sendiri gitu, dengan sendirinya ada minat, bergerak gitu. Kemudian mungkin bagi sebagian orang yang ketika meditasi barangkali tadi 10 menit, oh ini lama amat ya, belnya dipukul-pukul, jangan-jangan ayahnya lupa, misalnya gitu ya, yang bertugas mukul belnya jangan-jangan lupa kali. Nah itu bagi yang kurang minat ya, kurang memahami gitu.
Tapi kalau bagi yang memahami, misalnya anggap aja sekali waktu juga berasa lama. Untung 10 menit lama. Jadi bisa melatihnya dengan lebih lama lagi. Jadi kalau udah yang memahami mah 10 menit berasa lama, untung lama. Coba kalau sebentar, cepat udahan. Untung lama, jadi anteng lagi gitu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, bangkitkan minat, semangat untuk meditasi. Kalau begini ya, orang-orang paham, kalau banyak masalah, banyak kemelut, meditasi itu bisa bikin tenang. Benar memang bisa bikin tenang. Tapi bagi yang udah biasa, kalau bagi yang belum biasa, jangankan ada kemelut, jangankan ada masalah, nggak ada masalah aja bisa jadi muncul masalah. Pinggang lah nggak biasa pegal jadi pegal. Yang nggak biasa pada gatal, yang nggak biasa pada sakit. Itu nggak ada masalah, karena belum biasa. Tapi kalau bagi yang udah biasa, begitu masalah bermunculan, ya katakanlah banyaklah ada kemelut-kemelut yang bermunculan, begitu meditasi, memang ada gejolaknya, masih ada, tapi nanti lama-lama mereda gitu. Mereda ya akhirnya ya menjadi tenang. Dan memahami sampai begini ya, ada salah satu peserta yang dapatkan pemahaman dalam meditasinya, ayah ternyata mau bahagia itu gampang ya gitu. Ternyata cuma menyadari nafas masuk, menyadari nafas keluar aja, saya bahagia sekali. Berarti untuk bahagia itu gampang, nggak usah nyari kemana-mana. Ya waktu itu bilang gampang, lagi awal-awal dia meditasi juga nggak bilang gampang. Lagi pertama-pertama meditasi juga nggak bilang gampang. Jadi mendapatkan rasa gampangnya untuk mendapatkan kebahagiaan setelah melakukannya berulang dengan ketekunannya, dengan kegigihannya. Dan beliaunya juga cerita bagaimana ketika dalam proses meditasi kan ikut program berulang kali, mengalami sakitnya, mengalami pokoknya berhadapan dengan rintangan-rintangan batinnya sendiri, itu luar biasa menghadapinya. Tapi dilakonin terus dan kemudian kan selalu dimotivasi, pokoknya begitu muncul dengan rintangan batin, kita harus mempunyai sikap mental begini, sekarang waktunya saya harus berhadapan dengan ini. Nah begitu dia muncul, waktunya kita berhadapan untuk keluar gitu, untuk menang. Nah kalau begitu dia muncul, rintangan batin muncul, kita tinggal, rintangan batin muncul, udahan meditasinya habis bosan, habis pegel, habis sakit, pokoknya alasan banyak banget tuh, habis itu banyak banget. Habis ngantuk lah, habis capek lah, habis apalah gitu kan, bereret tuh kalau alasan begitu. Ya udah ditinggal, kapan mau menangnya gitu. Kapan kita mau menaklukkan dirinya sendiri, nggak ada peluang kalau setiap kali itu ditinggal. Padahal begitu dia muncul, kemunculan rintangan batin juga hasil karya sendiri. Nah karena ini hasil karya sendiri, ya sendiri yang harus menyelesaikan. Tapi kalau begitu hasil karya sendiri muncul, ditinggal pergi. Dia muncul, ditinggal pergi. Akhirnya hasil karya ini makin menguat, dan hal-hal yang positif ini makin melemah gitu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, ingat tadi mengenai 4 arus jasa itu yang mengarah kepada manfaat yang luar biasa. Itu hasil dari persembahan 4 kebutuhan pokok, hasilnya demikian. Apalagi kalau ngelakoninnya. Terus kalau misalnya saat kita melakoni meditasi, berasa berat, berasa susah. Justru karena berasa berat, kita harus keluar dari beban berat ini gitu. Kalau kita merasa susah, kita harus keluar dari kesulitan ini, dari kesusahan ini. Bukan begini, berat nggak mau susah nggak mau aleman amat. Kapan mau majunya? Ya. Kapan mau jadi, maksudnya gini, kapan mau menjadi orang yang lebih kuat dan lebih kuat lagi? Kapan mau membentuk batin ini menjadi lebih berkualitas dan berkualitas lagi? Hidup cengeng mah jatuh. Nggak bakalan yang namanya hidup cengeng, gayanya lemah, apa-apa harus orang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya, masalahnya, segala urusan kehidupannya. Oh itu sih terjun bebas itu, nukik. Itu terjun bebas, itu nukik. Tapi kalau bagi orang yang berjuang, walaupun terasa berat, terasa susah, jalannya kayaknya ngerayap dah. Awal-awal.
naiknya juga kayaknya ngerayap dah. Tapi ingat, dia naik, dia juga maju gitu. Ngerayap awalnya. Tapi lama-lama begitu udah tahu selahnya. Ini tahu selahnya dalam arti kan kehidupan ini sangat semeraut. Baik kehidupan kita, kehidupan orang lain, ketika kita juga berinteraksi dengan orang lain, ini banyak sekali kesemerautan. Batin kita masih belum terbebas dari kekotoran dan segala nodanya. Berarti kan ini masih semeraut banget. Raut udah nggak teratur, pokoknya udah acak-acakan lah. Nampaknya sih rapi, nampaknya rapi ya. Tapi acak-acakan gitu. Ketika kita terus berjuang, mau menaklukkan diri sendiri, mau menghadapi rintangan, mau mengatasi rintangan untuk bisa menembus rintangan ini, dan kita bisa keluar dari rintangan ini, itu artinya kita keluar dari kesemrautan, keluar dari ketidakteraturan, dengan cara yang teratur. Dengan cara yang tidak semraut, kita keluar dari kesemrautan. Dengan cara yang teratur, kita keluar dari ketidakteraturan. Indah kan? Nah, cuman proses untuk ketemu indahnya harus ada harga yang dibayar. Harga apa yang dibayar? Waktu itu jualan apa? Jualannya kan rintangan-rintangan batin kan ke diri sendiri. Bayar itu. Lakoni itu, hadapi itu. Nah baru kita bisa masuk ke dalam keteraturan, pelan-pelan keluar dari kesemrautan, udah jalan. Makin lama makin enak. Nah enak, setelah itu rintangan batin yang lebih lagi, kan gini cara kerja rintangan batin. Rintangan yang udah kita bikin dari akar kejahatan, loba, dosa, moha, kemudian kan namanya ini mah akar doang. Loba, dosa, moha ini kan akar kejahatan. Si akar ini kan tumbuh berkembang kan memproduksi batang lah, cabang, daun, bunga, buah kan begitu. Ini hasil produksinya. Nah ini banyak hasil produksinya. Hasil-hasil produksi dari rintangan-rintangan batin ini, ya sekarang kita harus menyelesaikannya gitu. Harus menyelesaikan dari hasil produksi sendiri, karena kalau tidak diselesaikan, yang udah dibikin ada. Ketika kita bikin baru lagi, dia menguat. Lama menguat, kan tadi ada istilah bikin baru, nambah lagi, yang barunya nambah. Yang lama menguat, yang barunya nambah. Udah. Terus bikin baru lagi, kan tadi udah segini nih levelnya, nambah lagi. Yang ini yang di awal lebih menguat, yang kedua juga lebih menguat, dan kemudian yang baru nambah lagi. Terus begitu. Jadi jangan suka heran kalau kita mendapatkan kok makin berjuang makin berat ya gitu. Jangan heran karena level yang paling awal ini dia punya kualitas, makin lama makin menguat. Nggak heran, makin lama benturan kita makin keras, kenapa demikian? Ya itulah yang diproduksi gitu. Itulah hasil karya gitu. Jadi jangan heran, jangan mengeluh, apalagi nyerah gitu. Wah kalau gitu percuma. Kan saya sering kali dengar ya, banyak orang yang, wah kenapa sih makin kepengen jadi orang baik, makin berusaha menjadi baik, kok makin kebentur permasalahan. Kalau gitu mendingan, nah ada orang yang bilang begitu lagi, teganya bilang untuk dirinya sendiri. Kalau gitu mendingan saya nggak mau jadi orang baik ya. Tega sekali sama diri sendiri. Itu termasuk hitungan kejam gitu. Kejam ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Karena apa? Karena meninggalkan sikap mental yang baik, perilaku yang baik, keluar dari itu untuk menjadi tidak baik. Karena kalau menjadi orang yang gak baik katanya enak-enak aja. Kok bisa sih jadi orang yang gak baik enak-enak aja? Ya enak, dia mah sealiran gitu. Sealiran dengan arus yang membawa ke daerah derita. Makanya kalau Sotapana kan dibilangnya pemenang arus kan. Ya, jadi menentang arus yang mengarah ke derita, keluar akhirnya jadi pemenang arus. Nah itu Sotapana dibilang pemenang arus. Jadi kenapa kalau melakukan perbuatan tidak baik, kok rasanya nggak ada halangannya, nggak ada rintangannya, kok lancar-lancar aja? Ya karena sejalur gitu, malah makin deras. Nah ini arus yang deras menuju derita. Kalau yang membiarkan diri menjadi ke dalam ketidakbaikan gitu. Sekarang milih mana coba? Mau jadi baik, banyak kebentur-kebentur.
Ya, banyak masalah-masalah. Kalau nggak baik, enak banget tuh ngalir gitu. Nggak berhadapan dengan apa-apa, ngalir sejalan. Tapi bukannya di ujungnya derita, bukan hanya di ujungnya derita. Dalam proses perjalanan pun nampaknya enak, tapi mengalami derita cuman nggak berasa. Kayak orang keracunan pelan-pelan. Tahu-tahu ya kolaps kan gitu. Belum di penghujungnya, itu pada menganga kan, apa namanya yang nyambut-nyambutnya gitu. Derita-derita pada menganga udah siap nampanin aja. Beda dengan orang yang baik. Kalau orang yang baik kan, namanya orang baik juga kan pada akhirnya harus pindah alam kan. Ketika pindah alam, lahir di kehidupan berikutnya, itu karma-karma baik yang menyambutnya bagaikan saudara, sanak keluarga yang rindu gitu. Rindu kepengen ketemu gitu. Yang mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan kenyamanan, mengharapkan kesejahteraan kita. Ini bedanya. Pilih mana? Lagi berjuang berbuat baik katanya kena benturan-benturan. Banyak masalah muncul. Masalah benturan muncul juga bukan dari orang lain kok. Dari dalam diri kita sendiri. Kalau nggak diurus, nggak diselesain, nggak keluar dari kesemrautan. Nggak keluar dari ketidakteraturan. Jadi hidup kita harus diurus, harus diselesaikan gitu. Dengan cara yang baik ya. Nah tadi mengenai 4 arus manfaat yang begitu derasnya, kita mikir mempersembahkan aja kita sudah dapat demikian. Apalagi kalau kita ngelakoninnya. Jadi saran saya para upasaka dan upasika, jangan berhenti hanya sebagai pengagum. Pengagum orang-orang yang mencapai tingkatan konsentrasi, pengagum orang-orang yang mencapai tingkatan kesucian, kagum-kagum doang dapat apa? Ya, kagum-kagum doang ya. Dapat apa? Cuma mengagumi, wah hebat ya dia, hebat ya dia. Iya, dia hebat. Mereka hebat. Tapi si pengagum dapat apa? Nggak dapat apa-apa pengagum. Kecuali kagum, terinspirasi, bergerak. Nah itu benar. Kalau kagum minta disembur, minta dikipret, minta gelap, minta apa. Wah kalau jadi pengagum yang kayak gitu sih, rasanya makin semeraut kehidupan. Makin tidak teratur gitu. Jadi upasaka dan upasika sekalian harus bergerak. Harus bergerak, diri sendiri ini harus bergerak untuk menjadi mandiri gitu. Bukan hanya menjadi pengagum, bukan hanya menjadi pengemis spiritual. Kan ada istilahnya pengemis spiritual kan, yang minta-minta gitu. Minta berkah lah, minta apa, itu namanya pengemis spiritual. Jadi kan kalau dibilang pengemis kan nggak mau. Nah jadi jangan jadi pengemis spiritual. Jadi kita harus mandiri dalam meningkatkan kualitas spiritual kita. Ya, nah saya rasa ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan yang anti dengan meditasi sudah meluruhkan keantiannya gitu, melepaskan keantiannya dan bahkan mendekat. Lalu kalau ketika dalam proses pelaksanaan dalam meditasi ini merasa susah, kita harus sadar ini susah ini munculnya dari rintangan batin. Jadi begitu muncul susah, sekarang saatnya saya berjuang. Muncul halangan, sekarang saatnya saya berjuang. Bukan mundur dan mundur terus. Mundur dan mundur terus nggak dapat apa-apa selain kerugian. Waktu makin lama makin habis. Belum tentu kita lahir lagi, nggak tahu jadi apa kan gitu. Belum tentu jadi manusia lagi gitu kan. Jadi ya syukur-syukur jadi manusia, kemudian kenal Dhamma lagi, berjuang lagi di dalam Dhamma. Setiap kehidupan level kualitas spiritualnya ya meningkat. Itu yang diharapkan. Kemudian noda-noda batinnya ya habis gitu. Turun sampai habis dengan kilesa-kilesa dan lain sebagainya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan cuman menjadi pengagum dan jangan cuman berebutan gitu ya. Ini maaf kadang-kadang berebutan, saya nambahin sedikit ya. Jangan sampai menjadi orang yang berebutan dalam melakukan persembahan. Misalnya, kok jubah yang saya persembahkan kok nggak dipakai sih? Gimana kalau ntar yang mencapai, ntar saya nggak dapat arus dan lain sebagainya. Itu artinya kalau demikian, entah jubah, entah makanan, entah tempat tinggal, entah obat-obatan, kalau demikian, itu sebetulnya bukan mempersembahkan untuk menyokong anggota sangka
tapi mempersembahkan untuk kepentingannya. Bener nggak? Iya. Jadi oke, mungkin dapat, arus jasa dapat, tapi ingat keegoisan dan keserakahan juga berkembang. Sedangkan kita diajarkan untuk mengikis keserakahan, untuk mengikis keegoisan. Jadi ketika mempersembahkan, ya setulusnya mempersembahkan. Jadi dana dipersembahkan dengan keyakinan, dengan hormat, tepat waktu, dengan kerelaan, benar-benar melepas gitu. Dan dari hasil yang tidak melukai makhluk apapun termasuk dirinya sendiri. Ya, terima kasih. Selamat berjuang di dalam kehidupan. Mari kita beranjali, semoga dalam panjangnya perjalanan kehidupan yang harus kita tempuh ini, semakin hari kualitas spiritual kita semakin meningkat, semakin hari kita semakin semangat di dalam belajar dan mempraktekkan Dhamma, sehingga padamnya penderitaan menjadi kenyataan, demikian juga dengan tercapainya kebahagiaan sejati. Sadhu.